Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizkyanto dengan NIM 111-2300995 dari Blok 4 Geoinformatika. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis mengenai sesar dan juga lipatan dengan menggunakan data sesar baik dan juga lipatan berupa sayap 1 dan sayap 2. Nah, pertama kita perlu untuk menyiapkan data yang kita perlukan terlebih dahulu, seperti strike dari sesarnya, kemudian pergerakan, transbearing, dan juga rake. Kemudian untuk lipatan kita membutuhkan save 1 dan save 2. Nah, setelah sudah mendapatkan data yang diperlukan, kita buka aplikasi DIPS-nya. Oke. Kemudian karena ini formatnya masih eh, div dan juga div direction, kita ubah dulu menjadi stack right div. Nah, selanjutnya karena kita menganalisis data baik di mana datanya hanya satu, maka kita langsung saja ke control preset. Kemudian kita plot si bidang sesarnya dengan menggunakan add user plan. Kemudian kita plot aja. Di kanan bawah itu terlihat strike dip-nya. Nah, kita plot 120 per 42 tadi. Oke, langsung aja. 120 per 42. Kemudian kita beri nama sebagai bidang sesar. Diganti warna. Saya ingin menggunakan warna merah. Kemudian untuk visibility kita gunakan label dan plan saja. Kemudian oke. Setelah sudah terplot seperti ini, langkah selanjutnya kita plot track-nya. Nah, untuk mengeplot track, kita perlu untuk ke menu view, kemudian stereo node overlay, show grid overlay, dan juga custom. Kemudian trennya kita input data si strike dari bidang syarat tadi, 120. Oke, kemudian karena satu garis ini mewakili 10, maka rek 26 itu ada di sekitar sini. Kita gambar menggunakan draw polyline 26. Nah, setelah tergambar seperti ini, kita plot untuk sinet slip-nya bisa menggunakan draw line segment atau menggunakan add trend line. Kita gambar aja di sini. Langsung. Oke. Nah, setelah kita sudah menggambar si net slip-nya, kita kasih label terlebih dahulu untuk net slip dan juga untuk si track-nya tadi ya, track-nya 26. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu untuk menganalisis arah pergerakannya. Nah, karena kita sudah dapat arah pergerakannya yaitu kanan dan naik, berarti untuk si net slip-nya itu masuk ke dalam karena dia naik. Dan untuk pergerakannya bidangnya sendiri, kita perlu mengetahui mana hanging wall, mana footwall. Nah, hanging wall-nya itu biasanya adalah yang lebih besar. Jadi hanging wall-nya adalah yang lebih kecil, sorry. Dan yang lebih besar adalah footwall. Maka yang bagian besar ini kita beri nama sebagai footwall. Dan yang lebih kecil kita beri sebagai hanging wall. Nah, pergerakan hanging wall itu mengikuti arah net slip-nya. Maka hanging wall ini bergerak ke arah kiri. Sedangkan untuk si footwall-nya dia bergerak ke arah sebaliknya itu kan. Nah, kita sudah mendapatkan dia adalah sesar naik kanan. Setelah itu kita perlu untuk membaca si datanya. Yang pertama kita klik aja si major plane preset ini agar data yang terbaca itu adalah data bidang sesarnya nanti. Oke. Kemudian karena kita mau membaca si net slip dan juga si rack-nya, net slip-nya sih, maka
kita ubah dulu menjadi max data tipsnya menjadi trend plunge. Kemudian kita baca di sini. Dia 140 per 17. Maka kita catat NS 17,140. Kemudian si rate-nya tadi 26. Nah, untuk penamaannya sendiri, kita menggunakan klasifikasi Richcard tahun 1972. Nah, di sini kita sudah dapat data dip dari sesara adalah 42 dan rate-nya itu 26. Maka kalau untuk di Richcard, karena dia tadi pergerakannya itu menganan dan juga naik, maka dia ada di sebelah sini. Karena tadi rate-nya itu adalah 26, maka dia ada di zona antara 4 dan 5. Dan karena tadi dip-nya itu adalah 42, maka dia ada di zona 4. Oleh karena itu, namanya adalah Trust Right Sleeve Fault. Oke, tulis saja di sini langsung. Kita ketemu Trust Right Sleeve Fault berdasarkan Richcard tahun 1972. Selanjutnya, kita perlu untuk menyimpan file ini dalam bentuk gambar. Oleh karena itu, kita pergi ke file, kemudian kita ekspor, kemudian export image file, kemudian kita save sebagai misalnya di sini saya menggunakan analisis data sesar baik satu, save.